الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kembali kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis tentang wanita yang disarikan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Semoga dengan mempelajari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah yang tanpa diragukan keabsahannya, bahwasanya Rasulullah yang mengucapkan hadis-hadis ini, semoga dengannya kita lebih memahami dan mengenal baik itu tentang karakter seorang wanita, kemudian kiat-kiat untuk bisa menjadi lebih baik yang dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hal. Demikian pula bagaimana seorang lelaki berinteraksi dengan wanita, juga hal-hal yang sangat banyak yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat penting, terlebih di zaman seperti sekarang, yang mana na'udzubillah, hubungan interaksi dengan antara laki-laki dengan perempuan ini dianggap sesuatu yang biasa oleh kebanyakan orang, bahkan dari kaum muslimin, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan batasan-batasan karena memang Allah mengetahui naluri dan tabiat dari setiap manusia, laki-laki maupun perempuan. Ketika mereka melanggar ini, mereka akan terfitnah, tertimpa berbagai macam musibah. Karena memang segala apa yang dilarang oleh Allah, tidaklah ia melarangnya, melainkan terdapat maslahat dan kebaikan bagi manusia, laki-laki maupun perempuan. Dan tidaklah Allah memerintahkan kepada sesuatu, melainkan pada yang diperintahkan itu terdapat kebaikan bagi manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, segera penuhi seruan Allah dan Rasulnya, yang mana keduanya tidaklah menyeru kalian, baik itu seruan yang bentuknya perintah atau larangan, melainkan di dalamnya terdapat hikmah, kemaslahatan bagi kehidupan kalian. Maka ketika Allah telah menetapkan batasan-batasannya, kemudian manusia melanggar batasan-batasan tersebut, maka ketahuilah bahwasanya mereka sedang menghilangkan pengaman yang bisa menjaga mereka. Ibaratnya seorang yang ketika sudah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah, misalnya kalau untuk naik motor hendaknya pakai helm, memakai helm dan juga kecepatannya dibatasi,
Ketika mereka memandang ini sebagai sebuah pengekangan, artinya dengan harus memakai helm dan kecepatannya dibatasi, menurut mereka ribet dan seterusnya, dan mereka menerobos hal tersebut, lalu sekarang kita saksikan betapa banyak kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dikarenakan kecerobohan ini, hingga mengakibatkan kehilangan jiwa, cacat karena kecelakaan, dan seterusnya. Atau yang kita sebut ini dengan safety first. Safety ini dibuat oleh manusia tidak harus menunggu insiden kecelakaan terjadi. Tapi dengan pengalaman manusia-manusia terdahulu, dari generasi ke generasi diambil kesimpulan bahwasanya ada perkara-perkara bahaya yang harus dibuatkan rambu-rambu agar orang tidak terjatuh ke dalam hal tersebut. Karena seorang yang bahagia, yang cerdas, seorang yang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Adapun di dalam agama kita, kata Rasulullah, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang muslim tidak pantas untuk dia tersengat dari lubang yang sama 2 kali. Artinya cukup pengalaman sekali menjadikan pelajaran baginya. Nah, kalau orang lain sudah punya pengalaman, maka kita tidak perlu melakukan kesalahan baru mengambil kesimpulan jangan melakukan kesalahan tersebut. Ini sesama manusia, mereka membuat yang namanya safety first. Tujuannya apa? Untuk menjaga harta, menjaga jiwa, dan seterusnya. Nah, di dalam Islam ada namanya syariat Islam. Ada namanya syariat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya apa? Untuk 5 hal. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga harta. Yang keempat, menjaga nasab. Dan yang kelima, menjaga akal. Semua syariat Islam, Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kembalinya kepada 5 tujuan ini. Untuk menjaga 5 hal ini. Misalnya, pengharaman zina untuk menjaga nasab. Pengharaman mencuri untuk menjaga harta. Pengharaman pertumpahan darah, membunuh, dan seterusnya untuk menjaga nyawa. Dan seterusnya, semua syariat Islam kembalinya pada 5 hal ini yang disebutkan oleh para ulama dengan ad-daruriyatul khams. Maka hadis yang kita akan bahas pada hari ini, hadis yang mungkin kita dapatkan di zaman sekarang, orang menganggapnya remeh. Tapi betapa banyak yang sudah terjatuh di dalam keburukan dikarenakan mereka menyepelekan hal ini. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Berhati-hatilah kalian dari masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada para wanita yang bukan mahram kalian. Berhati-hatilah kalian dari masuk ke dalam rumah, kamar, atau apapun itu, apartemen, hotel, dan seterusnya, yang di dalamnya ada wanita yang bukan mahram kalian. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aital ham. Berkata seorang laki-laki dari kalangan Ansar, wahai Rasulullah, bagaimana dengan adik istri atau kakak dari istri? Yaitu ipar. Qala alhammu al-mautu. Saudari ipar ini adalah lebih berbahaya. Al-maut. Berbahaya. Al-maut di sini ini
al-muqabalah dalam bahasa Arab. Artinya ipar ini lebih parah dibanding wanita-wanita yang bukan mahram lain. Kita akan bahas nanti insya Allah. Dari sisi apa, kenapa al-hamu ini menjadi lebih berbahaya daripada wanita yang bukan mahram lain. Kita ambil pertama biografi dari rawi Uqbah ibni Amir ibni Abs ibni Amr ibni Adi ibni Amr ibni Rifa'ah ibni Mawdu'ah ibni Adi ibni Ghun ibni Rabba'ah ibni Rushdan ibni Qais ibni Juhainah dari kabilah Al-Juhaniyah radhiyallahu anhu. Juga beliau ini lama di Mesir sehingga dijuluki Al-Misri. Ini sekilas dari Uqbah bin Amir. Kemudian kita masuk pada kutipan-kutipan hadisnya. Yang pertama, iyyakum wad-dukhul 'ala nisa. Iyyakum ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-tahdzir. Ungkapan yang menyebutkan tentang peringatan. Berhati-hatilah kalian. Jauhilah kalian. Jangan coba-coba. Waddukhula 'alan nisa. Untuk masuk ke suatu ruangan yang di situ ada wanita. Tentunya wanita yang bukan mahram. Di sini kenapa Rasulullah mengingatkan hal ini? Karena harus dipahami hakikat kehidupan manusia yang Allah jadikan. Sebagiannya, yaitu sebagian manusia, menjadi ujian terhadap manusia yang lain. Laki-laki menjadi ujian bagi wanita. Demikian pula wanita menjadi ujian bagi laki-laki. Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan khusus bagi laki-laki yang lebih berbahaya dan lebih berat dari fitnah wanita. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sesuatu yang merupakan tindakan preventif. Jangan coba-coba masuk. Karena terkadang sebagian orang mungkin dia masuk dengan kondisi tidak ada niatan yang buruk. Tapi setelah dia masuk bertemu dengan saudari iparnya ini, kakak atau adik dari istrinya. Walaupun mungkin dengan hijab dan seterusnya. Tapi karena syaitan yang selalu menghiasi wanita ini dengan panah-panah fitnah, sehingga membuat laki-laki setiap kali berhadapan dengan makhluk wanita ini, dada mereka berdebar dan syaitan akan membuat panas hatinya sehingga akalnya tertutupi. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak ada laki-laki yang merasa dia bisa mengontrol dirinya dan seterusnya, atau sebagian kiai misalnya dia mewajibkan kepada santriwatinya atau menganjurkan kepada santriwatinya untuk berjabat tangan dengan kiai ini, lalu dia mengatakan aku tidak nafsu dengan santriwati. Ini semuanya kadzab, dusta semua berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
di dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anil jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu naqisati dinin wa aql adhhaba bilubbi rajulil hazimi min ihdakum." Kata Rasulullah, tidak ada satupun makhluk yang aku pernah lihat yang bisa menaklukkan, menundukkan hati laki-laki yang paling bijak sekalipun di dunia ini dari wanita yang kurang agama dan kurang akalnya. Ini luar biasa. Ini ucapan Rasulullah adalah wahyu. Dan ini tanpa terkecuali. Bahkan kata Rasulullah, ar-rajul al-hazim. Ar-rajulul al-hazim itu seorang laki-laki yang sangat bijak. Artinya, apa yang akan dia lakukan, dia pertimbangkan terlebih dahulu. Dan apa yang akan dia tinggalkan, dia pertimbangkan terlebih dahulu, apakah ada maslahat atau mafsadat di dalamnya. Tapi, ketika berhadapan dengan wanita, semuanya buyar. Semuanya hilang. Yang ada hanyalah bagaimana untuk bisa memuaskan nafsunya dengan wanita tersebut. Ini luar biasa. Ini al-waqi', ini realita laki-laki yang Rasulullah bongkar. Agar laki-laki tahu sehingga mereka bisa untuk melakukan tindakan-tindakan preventif, lebih baik tidak terjerumus sama sekali, lebih baik tidak memulai daripada dia tidak bisa menguasai diri. Dan ini kaidah ya di dalam agama kita, bahwasanya yang namanya ujian, musibah, jangan coba-coba untuk menantangnya. Karena ketika seorang sudah berhubungan dengan ujian dan fitnah tersebut, belum tentu dia bisa selamat. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatamannu liqa'al adu, was'alullaha al-afiyah." Jangan sekali-sekali kalian menantang untuk berjumpa dengan musuh. Walaupun itu jihad. Jangan sekali-kali menantang. Akan tetapi, mintalah kepada Allah untuk selalu diberikan al-afiyah, perlindungan dan keselamatan. Kenapa Rasulullah mengucapkan hal ini? Karena walaupun seorang di medan perang, ketika dia berada di suatu barisan kaum muslimin, yang mungkin mereka melihat jumlah mereka yang sedikit terhadap dibanding musuh, atau mungkin mereka mulai terpukul, kalau mereka lari dari medan perang, maka ini adalah dosa besar yang membinasakan dan diancam di dalam neraka. Allah berfirman di dalam suratul Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Wahai orang-orang beriman, jika kalian telah berjumpa dengan musuh di medan perang, maka janganlah kalian berlari dari perang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburah illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Siapa saja yang berlari dari peperangan ini, maka dia akan mendapatkan murka Allah dan baginya neraka jahanam, kecuali orang-orang yang mundur dari medan perang dengan tujuan untuk bergabung dengan faksi atau dengan prajurit muslim yang lain untuk memukul mundur atau untuk menyusun strategi kembali. Adapun berlari kabur, ini dosa besar di dalam Islam. Padahal dia datang untuk mencari jihad dan mati syahid. Makanya kata Rasulullah, jangan sesekali kalian
menantang untuk berjumpa dengan musuh. Karena kalian tidak tahu apa yang terjadi ketika sudah berhadapan dengan musuh. Demikian pula di dalam Sahih Bukhari yang lain, ketika ada seorang yang berperang sangat gagah, dia membunuh para musuh, menerobos barisan para musuh. Tiba-tiba sebagian mengatakan hani'an lahul jannah. Sebagian sahabat mengatakan, wah ini penduduk surga nih, hebat sekali. Apa kata Rasulullah? Bal huwa min ahlin nar. Bukan, justru dia ini adalah penduduk neraka. Sebagian sahabat pun terheran. Waduh, kok bisa begitu ya Rasulullah? Akhirnya salah seorang mengikuti orang yang dikatakan Rasulullah tadi, yang sangat hebat, dia berperang tapi dia penghuni neraka. Ternyata di tengah-tengah peperangan, dia terkena anak panah atau sayatan pedang atau tombak yang sangat sakit ia rasakan, dan dia tidak bersabar atas hal tersebut. Dia pun mengambil pedangnya dan bunuh diri. Kata Rasulullah, dia penduduk neraka. Padahal dia sedang di medan perang berjihad melawan orang-orang kafir. Maka perhatikan di sini kaidah di dalam agama kita, jangan pernah menantang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah mengatakan iyyakum waddukhula 'alan nisa, berhati-hatilah kalian wahai para lelaki dari masuk ke dalam ruangan, di situ ada para wanita. Jangan menantang. Lalu dia mengatakan, oh enggak, saya enggak, ini saya enggak nafsu dan seterusnya. Kadzab. Karena Allah sudah jadikan di dalam hati setiap laki-laki normal, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Yang paling utama bahkan mendahului harta dan keturunan. Telah dijadikan indah di dalam hati para lelaki adalah kecenderungan kepada wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga selain larangan bagi laki-laki untuk berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram, juga terdapat larangan bagi wanita. Larangan bagi wanita. Misalnya seorang wanita bersama suaminya berziarah ke rumah keluarga suaminya, ternyata suami ini memiliki saudara atau kakak laki-laki atau adik laki-laki, maka juga dia harus berhati-hati sama wanita itu. Karena iyyakum waddukhul 'alan nisa, berhati-hatilah kalian untuk berkhalwat, untuk berkumpul, berada dalam satu ruangan dengan wanita yang bukan mahram, wanita tersebut tanpa ada mahramnya. Ini tentunya larangan bukan karena laki-lakinya, tapi larangannya adalah karena dampak yang akan terjadi ketika laki-laki dan perempuan ini berada dalam satu ruangan. Maka di sini pengharamannya bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga berlaku untuk perempuan, sehingga para wanita juga harus menyadari hal ini untuk tidak bergampang-gampangan berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahram, termasuk ipar, saudara dari suami, atau adik dari suami, demikian juga paman dari suami. Ini alhamu, kita akan sebutkan nanti kenapa penekanannya pada ipar. Baik. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aita alham. Pada kutipan hadis berkata seorang dari Ansar, ya Rasulullah, kami tidak boleh masuk menjumpai wanita di dalam ruangan yang bukan mahram. Bagaimana dengan saudari ipar ya Rasulullah? Bagaimana dengan ipar? Kata Rasulullah, alhamu al-maut. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya pertanyaan itu akan
menjadi kunci pembuka pintu-pintu ilmu. Ketika Rasulullah mengatakan iyyakum waddukhula 'alan nisa, berhati-hatilah kalian dari masuk di dalam ruangan untuk berjumpa wanita, atau yang di situ ada wanita yang bukan mahram kalian. Di sini umum, seakan-akan semua wanita sama. Sama, tentunya bukan mahram, artinya sama dari sisi bahayanya. Ternyata kata Rasulullah pada faidah berikutnya, dan ini yang terakhir, alhamu al-maut. Pertanyaan tadi menjadi kunci yang membuka pintu untuk jawaban Rasulullah ini. Alhamu khusus bagi ipar yang ditanyakan oleh sahabat dari Ansar tadi. Al-maut. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena seorang untuk melakukan perzinahan, na'udzubillahi min dzalik, afana Allah wa iyyakum. Seorang untuk melakukan perzinahan di suatu tempat yang di situ lingkungannya adalah orang-orang yang ia kenal, tetangganya dan seterusnya. Misalnya, kita ambil contoh misalnya, ada di suatu desa A. Di situ, desa A ini hidup seorang laki-laki dan ternyata di desa itu ada seorang yang, seorang wanita yang terkenal tidak baik. Lalu ada laki-laki yang masuk ke rumahnya. Diketahui oleh tetangga-tetangganya. Maka ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi laki-laki yang masuk ke rumah wanita tersebut, yang mana tetangga-tetangganya mengetahui, ini akan menjadi tekanan tersendiri baginya. Kenapa? Karena setiap orang yang masih memiliki fitrah dan hati yang normal, dia akan merasa berdosa untuk melakukan perzinahan. Ketika dia mengetahui tetangga-tetangganya melihat ia masuk ke dalam rumah wanita yang tidak baik-baik ini, otomatis ucapan tetangga akan mengarah pada hal yang negatif. Tapi kalau seandainya di desa A ini misalnya, di situ ia datang, seorang laki-laki datang ke rumah kakaknya. Datang ke rumah kakaknya, yang kakaknya ini sudah memiliki istri. Ia pun masuk ke rumah kakaknya. Tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya, mereka mengetahui bahwasanya sang laki-laki ini datang ke rumah kakaknya. Tidak ada masalah. Sehingga tekanan untuk dia melakukan perbuatan yang negatif ini dari masyarakat tidak ada. Karena orang-orang mengetahui bahwasanya dia sedang ziarah ke rumah kakaknya. Ternyata kakaknya sedang pergi ke kantor atau dan seterusnya, ini tidak ada yang tahu misalnya. Maka ketika itu dia lebih ringan untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas ini, wal'iyadzubillah. Sehingga di sini kata Rasulullah, alhamu al-maut. Ipar ini akan menjadi lebih parah jika kalian masuk dan bertemu berdua-duaan di dalam satu ruangan. Jadi sinilah kenapa Rasulullah mengatakan alhamu al-maut, karena kalau seandainya wanita yang seorang berjumpa di dalam ruangan ini adalah wanita yang memang citranya tidak baik, dan tetangga mengetahui hal itu dan laki-laki ini datang diketahui oleh tetangga, itu akan menjadi tekanan batin tersendiri, tekanan dari masyarakat. Tapi kalau dia datang untuk ziarah kepada kakaknya, ternyata kakaknya sedang tidak ada dan hanya ada istrinya, ini
uh, sangat dikhawatirkan karena dia selamat dari tekanan tetangga. Yang tersisa hanyalah dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini Nasallahu salamul afiyah sangat disayangkan di waktu-waktu terakhir ini. Nilai-nilai malu, rasa malu seperti ini sudah hampir hilang dari masyarakat kita. Na'udzubillah. Seorang anak laki-laki dengan anak perempuan berjalan naik motor bukan mahram, entah kemana dan seterusnya. Hal-hal yang telinga ini terlalu berat untuk mendengarkan ucapan-ucapan dari penuturan-penuturan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi beberapa pekan yang lalu ada sekelompok anak SMP atau SMA yang mereka menuntut untuk tetap mengizinkan anak SMP dan SMA yang hamil di luar nikah ini untuk tetap bisa bersekolah. Na'udzubillah. Kita sudah berada di zaman yang kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita dalam keadaan masyarakat dengan arus yang sangat deras ini membuat hampir tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga dengan syariatnya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari hal-hal seperti ini, untuk mengetahui tindakan preventif apa yang bisa kita lakukan agar hati kita tuh tidak tersentuh dan tidak dibiarkan untuk mendengar hal-hal seperti itu atau diberi kesempatan, na'udzubillah, untuk yang seperti itu. Karena tadi kita tuh kalau sudah masuk di dalam kondisi-kondisi seperti itu, nggak ada manusia yang bisa menguasai hatinya. Itu tuh nggak ada kecuali orang-orang yang benar-benar Allah rahmati, seperti Nabi Yusuf alaihissalam misalnya. Tapi ini kan berapa dari sekian juta manusia yang bisa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik seperti ini. Kebanyakan manusia ketika sudah dalam kondisi seperti ini mereka semuanya lemah. Maka lebih baik tidak terbesit sama sekali di dalam hati daripada kesempatan itu datang dan seorang tidak memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya, dan inilah yang disebut dengan tindakan preventif. Dan Allah ketika mengharamkan sebuah amalan, baik itu zina, pencurian, dan seterusnya, dari hal-hal yang kita sebutkan tadi, 5 tujuan diturunkannya syariat Islam, Allah juga mengharamkan hal-hal yang mengantarkan kepada pengharaman tadi. Seperti misalnya, Allah mengharamkan perzinahan. Allah juga mengharamkan segala sesuatu yang bisa mengarahkan kepada perzinahan ini. Seperti misalnya firman Allah dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim." Katakan kepada orang-orang beriman yang laki-laki, demikian pula kepada orang-orang yang beriman dari kalangan para wanita, agar mereka menundukkan pandangan mereka kepada yang bukan mahramnya. Ini namanya tahrimul wasail, pengharaman wasilah. Dan pengharaman wasilah ini dibolehkan ketika ada hajat. Misalnya, seorang laki-laki akan menikahi perempuan yang sebelumnya dia diharamkan untuk nazar, untuk melihat kepada lawan jenisnya ini yang bukan mahramnya, tapi ketika ada hajat karena dia mau menikah dan Islam sangat menganjurkan untuk pernikahan ini tetap bertahan, di antara yang membuat pernikahan ini bisa terus bertahan dan kontinu adalah seorang laki-laki melihat calonnya terlebih dahulu sebelum menikahinya. Maka kondisi seperti ini namanya hajat, membolehkan sesuatu yang sebelumnya tadi tahrimul wasail, yang diharamkan karena wasilah yang mengantarkan kepada zina. Di dalam syariat Allah, ketika Allah mengharamkan zina ini, Allah tidak mengharamkan zinanya saja, tapi Allah mengharamkan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada zina.
Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dalam surat Al-Isra kata Allah, jangan dekati zina. Maka segala yang bisa mendekatkan seorang kepada zina, ini akan diharamkan. Di antaranya adalah khalwat dan ikhtilat. Campur baur antara laki-laki dengan perempuan dan berdua-duaan, ini lebih parah antara laki-laki dan perempuan. Kata Rasulullah, la yakhluwanna ar-rajulu ma'a imra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat berdua-duaan dengan perempuan, melainkan yang ketiga adalah syaitan. Inilah keindahan syariat Islam ketika Allah mengharamkan perkara yang besar ini. Allah juga mengharamkan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada hal yang besar ini. Inilah taufik dari Allah ketika seorang mempelajari syariat Allah, dia akan mengetahui tindakan-tindakan preventif yang menyelamatkan seseorang dari zina. Tapi ketika mereka meninggalkan syariat Allah ini, mereka tidak mengetahui lagi bagaimana cara menjauhi dari zina, bahkan mereka tenggelam pada hal-hal yang dilarang karena bisa mengantarkan kepada zina, dan mereka adalah manusia biasa yang tidak ada yang dikecualikan dari kecenderungan kepada wanita ini, maka terjadilah apa yang terjadi seperti sekarang, na'udzubillah. Bahkan mereka berbangga-banggaan dengan hal-hal seperti ini. Perkara-perkara yang sangat berat untuk didengarkan. Semoga Allah menjaga penglihatan kita, pendengaran kita, dan senantiasa mensucikan hati kita dari hal-hal seperti ini. Fasyahid, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga orang-orang beriman dengan melarang mereka untuk mendekati sebab-sebab yang bisa mengantarkan mereka kepada zina, dan siapa saja yang meremehkan hal-hal ini, meremehkan tindakan preventif seperti ini, mereka akan dikhawatirkan terjatuh ke dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salam wal afiyah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudari-saudari kita, dan semua orang-orang yang mencintai kita karena Allah dan kita cintai mereka karena Allah. Semoga Allah menjaga kita semua. Wallahu a'lam. Ini sebagian dari yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Ya, Masya Allah. Ya, jazakumullah khair Ustadz untuk nasihat-nasihat dan ilmunya kepada kita di sini semua, dan kita berharap semoga Allah selalu menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita dari segala keburukan-keburukan yang diakibatkan karena lingkungan, teman-teman, dan yang lainnya. Alhamdulillah untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya kepada bisa bertanya kepada Ustadz secara langsung, ataupun juga bisa ditulis di grup WhatsApp jika yang bergabung di grup WhatsApp, dan jika yang tidak silakan bisa bertanya di chat di Zoom. Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz, saya izin bacakan. Nah. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya berkaitan dengan mahram. Bisakah dijelaskan mahram bagi wanita? Apakah keponakan termasuk mahram? Ya, itu yang pertama Ustadz. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa, mahram itu ada 3 jenis. Mahram yang pertama adalah mahramun ilal abad. Mahram yang terus diharamkan selama-lamanya. Dan ini juga, jadi Allah bagi menjadi 3. Yang pertama mahram dari jalur nasab, kemudian mahram dari jalur pernikahan, dan mahram dari jalur persusuan. Adapun mahram dari jalur nasab, Allah sebutkan ada 7. Tentunya ini dilihat dari laki-laki kepada wanita. Yang pertama adalah usul, ibu, nenek ke atas. Ini semua diharamkan. Kemudian yang kedua, furu', anak, cucu ke bawah. Ini semua mahram. Kemudian yang ketiga, saudari, seayah,
seibu atau yang kita sebut dengan saudari kandung, saudari seayah saja atau saudari seibu. Ini juga mahram. Kemudian anak-anak dari saudari tersebut. Anak-anak dari saudari tersebut, yaitu ponakan. Kemudian saudari ayah yang disebut dengan ammah, tante. Kemudian saudari ibu yang disebut dengan khalah. Ini yang diharamkan dari nasab secara selamanya. Kemudian yang berikutnya al-mahram bil musaharah. Mahram yang dikarenakan sebab pernikahan. Yang pertama adalah ibu mertua. Ibu mertua ini pengharaman ilal abad, selama-lamanya. Jadi nggak ada mantan ibu mertua. Ibu mertua ketika seorang akad saja, dia mengatakan qabiltu, saya menerima nikahnya, maka ibunya telah menjadi mahram. Walaupun anak ini sudah diceraikan, tetap ibunya menjadi mahram. Kemudian yang kedua, anak tiri, misalnya seorang laki-laki menikahi janda yang memiliki anak perempuan misalnya, maka anak perempuannya ini menjadi mahram jika sang laki-laki yang menikahi janda ini telah dukhul, dan dukhul di sini adalah jima dengan istrinya yang janda tadi, ibu dari anak-anak perempuan tersebut. Tapi kalau belum dukhul, dengan dukhul definisi yang kita sebutkan tadi, maka anak-anaknya ini belum menjadi mahram. Maksudnya ketika misalnya dia menikahi janda dengan usia 40 tahun misalnya, ternyata anaknya sudah berusia 18 tahun atau usia 20 tahun. Setelah akad, ternyata sang laki-laki ini melihat anak perempuannya dan lebih memilih anak perempuan tersebut. Ini boleh selama belum dukhul. Kita sebutkan semuanya dulu, baru kita sebutkan ayatnya dalam surat An-Nisa. Kemudian yang berikutnya, yang diharamkan ilal amad, yang diharamkan tapi bukan selama-lamanya. Tapi diharamkannya ini bukan menjadi mahram, tapi diharamkan untuk dinikahi saja, yaitu ipar, saudari dari istri. Saudari dari istri ini tidak boleh dinikahi selama kakaknya masih berstatus istri atau adiknya masih berstatus istri. Maksudnya tidak boleh seorang menggabungkan dalam rumah tangganya dua saudari, dua wanita yang saling bersaudara, adik kakak. Juga tidak boleh menggabungkan dalam pernikahan antara seorang wanita dengan tantenya, baik itu saudari dari ayah maupun khalah, saudari dari ibu. Ini mahram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan juga ada tambahan bini orang, ya, ini nggak boleh. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Artinya seperti yang kita sebutkan tadi. Ini tambahan dari yang ditanyakan, ponakan adalah mahram. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Di sini pertanyaan dari penanya yang tadi masih berkelanjutan.
Berarti ini apakah bisa juga dijadikan mahram wanita ketika safar? Mungkin di sini keponakan laki-laki. Dan yang ketiga bagaimana dengan mertua lelaki yang tinggal serumah ketika kondisi harus berduaan karena suami keluar bekerja? Boleh. Ya, Nah, alhamdulillah. Ini kedua jawabannya boleh ya Ustadz ya? nah. Iya, baik. Ini pertanyaan dari di Zoom, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz? Baik, ini saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Afwan Ustadz, ada titipan pertanyaan dari teman. Teman saya pergi bersama anak-anak meninggalkan suami karena tidak tahan dengan suami yang malas, tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah dan tidak mau sholat. Pertanyaan, apakah teman saya berdosa jika meninggalkan suami sedang suami yang pemalas dan tidak menjalankan sholat tersebut, Ustadz? Oh, ini di luar tema, tapi tidak apa-apa jika Ustadz berkenan. Nah, jika dia meninggalkan sholat, para ulama menyebutkan meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka nikahnya mafsuh, nikahnya batal. Ini pendapat sebagian ulama, sehingga jika memang alasannya seperti yang dikemukakan, maka dia sebaiknya untuk menyampaikan kepada mahkamah, kepada pengadilan, baik itu untuk meminta agar nikahnya difasakh atau terpaksa dia melakukan khulu'. Apa bedanya antara dia melakukan khulu' dengan nikahnya mafsukh atau nikahnya batal? Kalau nikahnya batal, maka wanita tersebut berpisah dari suaminya tanpa harus mengembalikan mahar. Tanpa harus mengembalikan mahar yang dulu diberikan ketika akad nikah. Adapun ketika sang wanita yang meminta untuk ditalak suaminya mengajukan talak atau yang disebut dengan khulu yang diputuskan oleh pengadilan atau suaminya langsung yang menerima, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Di dalam surat Al-Baqarah kata Allah, jika kalian khawatir memang tidak bisa lagi untuk menegakkan hukum-hukum Allah di dalam pernikahannya, maka tidak mengapa bagi istri ini untuk meminta talak dari suaminya, sebagai kompensasinya adalah ia mengembalikan mahar yang dahulu diberikan ketika akad nikah. Maka jika alasan yang disebutkan mungkin kalau tentang bekerja dan seterusnya, ini hal-hal yang masih bisa ditolerir dan dia dituntut untuk menafkahi istrinya. Adapun jika dia tidak mengerjakan sholat, ini permasalahannya para ulama menyebut nikahnya mafsuh, nikahnya batal. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakumullah khair Ustadz. Ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz? Baik, ini pertanyaan selanjutnya Ustadz, agak panjang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Izin bertanya, ini masalah adik ana laki-laki, suami istri ini memang sudah lama sering ribut tentang pekerjaan istri yang selalu arisan online. Judi online sudah berapa kali dilarang, masih main dan juga masih main TikTok, subhanallah. Sampai laki-laki banyak yang komen pakai sayang-sayangan. Ada yang enggak. Kemudian berbagai dia sudah narik. Apa Ustadz, ini saya bacakan secara keseluruhan tapi agak panjang. Tentang pekerjaan istri yang selalu arisan online, judi online, sudah berapa kali dilarang, masih yang main TikTok, sampai laki-laki banyak yang komen pakai sayang-sayangan, arisan sampai ada yang nggak bayar di berbagai macam kota. Dia sudah narik duluan, alhasil yang kecil-kecil mereka bayarin, disuruh sholat sudah nggak mau lagi. Apalagi berhijab, sekarang yang ditekuni malah judi online. Memang yang suami tadi kesal dia jadi sama cewek. Oh, ini apa nih bahasanya, agak-agak ini singkatan, jadi ini agak-agak lama bacanya. Yang mungkin sebagian pelarian, oh ya mungkin ini kesimpulannya di perilaku istrinya seperti tadi, akhirnya suaminya berlari ke perempuan lain, Ustadz.
Nah, kalau seperti itu bagaimana Ustadz, mohon solusinya terhadap masalah tersebut Ustadz? Nah, jika dia sudah tidak salat wanita tersebut, maka khalas seperti yang kita sebutkan tadi, nikahnya mafsuh. Ini walaupun ini dibangun di atas khilaf di kalangan para ulama, apakah seorang yang meninggalkan salat ini kafir atau tidak kafir? Dan yang paling indah yang diucapkan oleh para ulama adalah seorang yang ketika dia meninggalkan sholat, kemudian dia diajak, ayo sholat, dan dia mengatakan tidak mau sholat, maka yang seperti inilah dikafirkan. Kenapa? Karena dia sendiri yang menolak dari dirinya untuk sholat. Adapun kalau misalnya dia bermalas-malasan dan seterusnya, ini masih banyak kita ngasih kemungkinan-kemungkinan. Mungkin dia ada uzur ini dan seterusnya, ada syubhat dan seterusnya. Tapi ketika dia diajak, ayo sholat, kemudian dia tidak mau sholat, maka yang seperti ini ditinggalkan. Dan subhanallahil azim, ini diantara musibah yang menimpa banyak dari anak-anak wanita kaum muslimin tentang TikTok. Nasallahu salamul afiyah. Semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, saudari-saudari kita, dan juga anak-anak perempuan kaum muslimin secara umum. Ini musibah. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik ketika rasa malu sudah dihilangkan. Dan ketika suami mendapati istri seperti ini, apalagi yang akan dia pertahankan? Ketika istrinya sudah tidak sholat, maka ini alasan paling besar dia untuk meninggalkan wanita tersebut jika sudah tidak bisa dinasehati lagi. Kemudian ketika dia mengatakan lari kepada wanita yang lain, ini perlu dirinci. Jika dia bersama wanita yang lain dengan cara yang halal, dengan poligami misalnya, maka ini perkara syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para lelaki tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi. Ini bukan main-main. Poligami bukan hanya sekedar obrolan warung kopi para bapak-bapak. Ini perkara yang sekarang dianggap remeh oleh para lelaki, dibenci oleh para wanita, padahal ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Para lelaki ini tidak dipungkiri. Lelaki manapun ini akan menjadi obrolan warung kopi mereka. Poligami dan sebagainya. Tapi wallahi, kalau seandainya mereka paham benar-benar hakikat dari poligami, mereka tidak akan berani maju kecuali mereka telah benar-benar seperti apa yang Allah sebutkan, mereka siap untuk berbuat adil. Karena Allah berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Kalau kalian memang tidak sanggup untuk berbuat adil, satu saja. Kenapa? Perhatikan, seorang yang hidup dengan satu istri, dia harus menyediakan rumah, nafkah. Ini kewajiban bagi dia. Dan betapa banyak kasus di tengah-tengah masyarakat yang kita dapatkan seorang laki-laki tidak menafkahi istrinya dan seterusnya. Banyak sekali kasus-kasus yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Nasallahu alaihi. Tapi orang-orang yang seperti ini yang untuk istri pertamanya, untuk istri yang satu-satunya saja ini dia sudah tidak bisa berbuat adil. Tapi ketika ngobrol di warung kopi, Masya Allah, seorang yang sangat hebat dalam berbicara tentang ta'addud ini. Seorang ketika dia menambah satu istri, dia harus menyiapkan satu rumah, satu nafkah, dan seterusnya. Siapa yang sanggup kalau memang dia belum memiliki kemapanan finansial? Ini laki-laki bodoh ketika dia masuk kepada sesuatu yang akan menjerumuskan dia kepada kezaliman dalam keadaan dia belum sanggup. Dan juga bagi para wanita, dia harus paham ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu melainkan ada hikmah di balik hal tersebut. Fasyahid, kalau seandainya laki-laki tadi dia berpindah kepada wanita yang lain dengan menceraikan istri pertamanya, istrinya yang tadi yang na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Lalu dia menikah yang baru,
maka ini sah. Justru kalau memang dia melihat dirinya baik, maka tidak pantas dia beristrikan wanita seperti itu. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, Al-khabithatu lil-khabithin. Dalam surat Al-Ahzab, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk dan laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Maka ketika seorang laki-laki diberi pilihan oleh Allah, talak ada di tangannya, dan dia melihat istrinya seperti itu, kebaikan apa yang diharapkan? Saya yakin wanita manapun melihat laki-laki yang sudah berusaha untuk membina rumah tangga dengan baik, tapi istrinya kelakuannya seperti itu. Ibu-ibu pun mungkin akan meminta laki-laki tersebut untuk cari wanita yang lain. Sangat banyak yang salihat, walillahilhamd. Ini pembahasan manusiawi yang laki-laki dan perempuan memiliki perasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, mereka ada kesamaan di dalamnya. Dan ini, Allahul Musta'an. Ini bukan kasus pertama yang hal seperti ini, istrinya bermain TikTok dan seterusnya. Kalau seorang wanita sudah menampakkan dan hilang rasa malu seperti ini, apalagi yang diharapkan? Na'udzubillahi min dzalik. Ini kenapa mereka bisa seperti itu, wanita-wanita bisa tampil di depan layar dengan membuka aurat. Ini karena mereka tidaklah tampil seperti itu kalau memang dari awal muslimah, dari awal dari keluarga baik-baik. Tidaklah bisa sampai dalam kondisi seperti itu, melainkan mereka telah meninggalkan tindakan-tindakan preventif dari awal tadi. Dan hati ini lemah. Ketika sudah dosa dari kecil, dan hati terus dititikkan titik hitam, sampai titik hitam tersebut menutupi semua hatinya, sehingga hidayah tidak ada lagi celah yang bisa masuk kepadanya, maka jangan heran kalau perilakunya menjadi seperti binatang, wal'iyazubillah setelah. Jika rasa malu itu benar-benar sudah hilang dari diri. Di dalam Sahih Bukhari, dari jalur Imam Malik, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Lalu ternyata laki-laki tersebut sedang menasihati saudaranya dalam urusan malu. Terlalu pemalu teman sahabatnya itu. Lalu kata Rasulullah, da'hu fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Biarkan dia menjadi seorang pemalu. Karena yang namanya rasa malu yang merupakan akhlak seperti ini tidaklah ada pada seseorang melainkan akan mengantarkannya kepada kebaikan. Sebaliknya, tidaklah seorang hilang rasa malu dari dirinya melainkan akan mengantarkannya kepada keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Di antara perkara yang didapatkan oleh manusia dari warisan kenabian dahulu adalah jika engkau tidak memiliki rasa malu, silakan lakukan apa yang engkau inginkan. Puaskan hawa nafsumu kalau tidak ada rasa malu. Dan rasa malu yang utama adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang laki-laki yang memiliki istri seperti itu tampil di TikTok memperlihatkan auratnya kepada laki-laki yang lain, ini laki-laki ini dalam ancaman besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." 3 jenis manusia, laki-laki yang tidak akan dibersihkan, tidak akan disucikan, dan tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya ad-dayyuth, seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah yang rela melihat pada istrinya, anak-anak wanitanya, perkara-perkara yang mengantarkan kepada perzinahan. Dan bagi dia biasa-biasa, nggak ada kecemburuan pada diri. Nah, ini ancaman juga bagi laki-laki. Bukan hanya dia boleh nggak Ustadz, masih
jadikan istri dan seterusnya. Kalau dia bisa nasihati silakan, tapi dia terancam dengan hadis ini. Karena kalau tiap hari dia seperti itu, dia lihat istrinya, terus dia fine-fine aja, ini lama-kelamaan dia akan menjadi ridha dan akan menariknya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka ini mohon maaf, ini hal-hal yang sangat membuat seorang di masa-masa seperti ini, kalau bukan karena penjagaan dari Allah dalam kondisi kebanyakan manusia seperti itu, kalau bukan dia yang tampil di TikTok, dia yang melihat yang TikTok, juga dalam Instagram, Reels, juga entah semua media sosial, wallahu alam. Ini hal-hal yang kalau bukan seorang melihatnya, dia yang kalau bukan dia yang tampil di uh, akun di kontennya, dia yang melihat kontennya, dan keduanya ini sama-sama haram. Melihat hal-hal yang bukan mahramnya, di situ auratnya terlihat, ini perkara yang haram. Maka ini kebanyakan manusia sekarang, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dalam kondisi arus masyarakat begitu derasnya untuk mengarahkan semua manusia melihat hal-hal seperti itu. Ketika seorang ingin melihat yang mubah pun muncul iklan dan seterusnya, hampir tidak ada yang selamat. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika hari-hari ini Allah masih menjaga kita di atas hidayah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz untuk nasihatnya. Ustadz, ini berkenaan dengan hadis yang tadi bahwa ipar adalah maut. Bagaimana kita bersikap misalkan ketika kita sedang kumpul dengan keluarga dan di mana di situ kita sebagai keluarga itu memang sangat dekat satu sama lain. Jadi dengan ipar pun juga seperti itu, walaupun kita masih dalam batas-batas misalkan memakai hijab apa, tapi terkadang karena kita saking akrabnya jadi kita berkomunikasi itu layaknya ya udah seperti kakak gitu, yang bagi kakak ipar ataupun adik seperti kakak seperti adik sendiri gitu Ustadz, padahal itu adalah ipar. Nah, bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa teringat bahwa ini tuh sebenarnya nggak boleh, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika misalkan kita berkumpul seperti itu, ada misalkan dari salah satu keluarga misalkan tidak memakai hijab ataupun yang lainnya yang seharusnya dia memakai gitu, tapi karena merasa karena sudah dekat ya sudah dia tidak pakai hijab. Nah, bagaimana sikap kita terhadap seperti ini, misalkan memberikan nasihat yang seperti apa yang tidak menyinggung Ustadz? Mohon nasihat. Jazakumullah khair. Nah, yang pertama, tidak mengapa seorang berbicara dengan wanita atau wanita berbicara dengan laki-laki, baik itu yang mahram maupun yang tidak mahram, ipar maupun selain ipar, selama dia menjaga hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai pembatas. Seperti misalnya firman Allah dalam surat An-Nur, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Allah tidak pernah melarang untuk seorang laki-laki berbicara kepada perempuan atau perempuan berbicara kepada laki-laki, baik itu dalam urusan perdagangan ataupun semisalnya. Tapi ingat kata Allah, jika kalian berbicara kepada wanita, maka berbicaralah dari balik hijab, yaitu seorang wanita mengenakan hijabnya. Hijab dengan dinding, dengan horden, dengan tirai, atau dengan hijabnya, dengan cadarnya, dan dengan jilbabnya, dan seterusnya. Ini yang pertama. Tapi kalau sudah berurusan dengan di dalam ruangan, ini tidak boleh khalwat. Kalau di situ ada suaminya, tidak mengapa dia berbicara dengan iparnya kalau memang ada hajat di situ. Kalau memang ada hajat di situ. Adapun berbicara hal-hal yang di luar hajat, menanyakan hal-hal yang tidak dibutuhkan, maka itu tadi, makanya kita bawakan hadis dan juga firman Allah, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Laki-laki itu semuanya sama. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwasanya, oh saya nggak punya perasaan dengan orang itu, saya nggak punya nafsu dengan wanita tersebut.
Rasulullah yang mengatakan dan Allah yang berfirman zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Telah dijadikan yang paling utama yang disukai oleh laki-laki adalah syahwat dari wanita. Ini sesuatu yang laki-laki sendiri tidak bisa pungkiri. Ini Allah loh yang menciptakan manusia yang mengatakan ini. Dan kata Rasulullah, akalnya tidak full, agamanya tidak full, tapi bisa menaklukkan laki-laki yang paling Rasulullah yang mengatakan. Dan itu hakikat manusia. Dan kita saksikan sendiri orang-orang yang mengatakan, oh saya nggak ada syahwat dengan santriwati kita. Sekarang na'udzubillah beberapa kasus. Nasallahu salam wal afiyah. Kiai nggak enak ngomong. Menyantap para santriwatinya ini na'udzubillah. Yang awalnya salaman dan seterusnya dengan alasan lamanya adalah modus-modus yang Allah sudah katakan. Jangan kalian dekati. Hati-hati. Jangan masuk dengan wanita yang bukan mahram. Jangan berada dalam satu ruangan. Tapi kan. Itulah manusia. Ketika Allah yang mengetahui tabiat manusia, naluri manusia, sudah melarang mereka dari hal yang akan menjerumuskan mereka ke dalam perkara yang lebih besar, tapi mereka nggak mau nurut, persis seperti seorang yang bilang jangan kenceng-kenceng naik motor, kemudian pakai helm, tapi mereka mengatakan oh begini dan seterusnya. Setelah kecelakaan barulah mereka menyadari, oh iya ya ternyata penting ya, nggak boleh kenceng-kenceng, nggak boleh berkendara tanpa mengenakan helm dan seterusnya. Alhamdulillah. Ini yang harus dipahami. Maka kalau seorang wanita bersama suaminya di tempat lain, maka ini tidak mengapa. Adapun larangan tadi di situ adalah ketika seorang wanita ipar tidak bersama dengan suaminya untuk berbicara dengan iparnya. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana cara menasihati seorang yang belum berhijab. Kalau seandainya dia muslimah, ya tentunya dengan cara-cara yang masing-masing tempat ada yang tersendiri dan tergantung orang yang ingin dinasehati. Kalau dia seorang mahasiswi misalnya, dia senang membaca, dihadiahkan buku, atau seorang yang senang berselancar dengan smartphone misalnya, dihadiahkan video-video ringkas dan seterusnya. Kalau dia ingin menasehati langsung dengan dianya, pertama dia harus bekali dirinya dulu dengan ilmu. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kita cara-cara dengan memberikan hadiah, dan tidak ada yang lebih mengena di hati orang yang sedang kita nasihati melainkan akhlak yang kita contohkan, buah dari hijab yang dikenakan oleh seseorang. Bahwasanya hijab inilah yang menjadi benteng bagi seorang wanita dan menjadi cerminan akhlak yang ada di dalam hati, sehingga ketika dia berhijab akhlaknya baik kepada orang-orang baik, kepada orang tua baik. Tapi kalau misalnya dia ingin menasihati orang lain untuk berhijab, tapi dianya nggak pernah berbakti kepada kedua orang tua, dianya pelit dan seterusnya, padahal dia memiliki dia memiliki dana yang mencukupi lebih dari kebutuhannya, tapi dia pelit dan seterusnya, maka ini tentunya akan susah untuk menasihati. Fasyahid, harus juga kita ketahui bahwasanya yang namanya berdakwah untuk tidak menyinggung, ini sesuatu yang tidak ada seorang yang bisa selamat dari hal ini, tapi bukan juga berarti kita harus kasar dan seterusnya sehingga dengan mengatakan pasti orang akan tersinggung, lalu kita pun tanpa memperhatikan lagi cara-cara yang baik, ini juga kurang tepat. Artinya kita harus mengambil garis pertengahan. Kalau memang kita bisa dengan cara yang baik, maka lakukan dengan hadiah atau dengan mengasihkan, memberikan kutaib, buku-buku, saku dan seterusnya. Yang seperti ini, atau video-video pendek. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair. Ustadz masih ada waktu, Ustadz? Nah, Dari teman-teman mungkin saya jika ada pertanyaan kepada Ustadz, bisa dibuka mic-nya. Baik, Ustadz, boleh satu lagi Ustadz dari saya. baik, silakan. Ya, jazakumullah khair Ustadz.
Ustadz kan Afan, di dalam Quran ada surat, ada ayat yang memerintahkan bahwa laki-laki dan wanita sebaiknya menundukkan pandangan mata. Di mana di sini seorang wanita, alhamdulillah sudah banyak perempuan-perempuan yang tidak memajang fotonya di media sosial atau jadi tidak memajang fotonya baik itu profil picture dan sebagainya. Tetapi di sisi lain masih banyak dijumpai bahwa banyak kalangan laki-laki baik yang itu sudah mengenal ilmu tetapi masih bermudah-mudahan memajang fotonya Ustadz. Nah, tetapi di sini yang jadi sorotan kenapa perempuan itu misalkan kalau kita misalkan saya sendiri mendengarkan nasihat dari para asatidzah kan perempuan sebaiknya misalkan tertutup dan sebaiknya di dalam rumah dan jangan memajang foto. Tapi itu kenapa fokusnya tuh kepada perempuan Ustadz? Padahal laki-laki sendiri kan sebenarnya juga bisa membuat fitnah untuk perempuan Ustadz. Bagaimana penjelasannya Ustadz tentang hal ini? Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Kenapa ditekankan pada perempuan? Karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang perempuan ini, pertama, tidak ada fitnah yang lebih besar yang ditinggalkan pada umat ini bagi laki-laki melebihi fitnahnya perempuan. Laki-laki bisa melupakan untuk bekerja. Realita yang kita saksikan. Fitnah Bani Israel pun pada perempuan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-mar'ah idha kharajat istashrafha syaitan. Perempuan ini kalau sudah keluar, artinya menampakkan dirinya, baik itu keluar dengan kakinya atau keluar dengan rupanya pada gambar dan seterusnya. Syaitan itu menjadikannya seakan-akan luar biasa. Nah, sehingga di dalam diri laki-laki, ketika mereka melihat wanita ini, hormon-hormon, dopamin dan seterusnya terlepas hingga mereka dan seterusnya. Tinggal siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dan siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lindungi dari fitnah perempuan. Adapun dari sisi taklif, aturannya, keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala larang untuk memandang kepada lawan jenis yang bukan mahram. Kenapa lebih ditekankan kepada wanita? Iya, ini secara syar'i dan secara urfi, secara realita, demikianlah. Karena memang laki-laki melihat kepada wanita kecenderungan untuk terfitnah kalau kita berbicara persentase. Walaupun saya pernah dengar ada katanya dari sisi psikologi dan seterusnya, kalau laki-laki melihat perempuan itu karena ada perbedaan di otak, sebagian di sel-sel otak laki-laki katanya kalau melihat wanita itu lebih cepat dan seterusnya, berbeda dengan wanita. Iya. Wallahu alam. Yang jelas hukum asalnya memang keduanya pertama dilarang untuk memandang kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua, banyak nas-nas yang menyebutkan bagaimana syaitan menjadikan salah satu alat untuk menyesatkan manusia adalah wanita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Dan hadis yang kita sebutkan tadi, al-mar'atu idza kharajat istashrafha syaitan. Perempuan itu kalau udah keluar tampil, maka syaitan akan menghiasinya seakan-akan dialah yang paling indah. Sehingga para lelaki yang melihatnya langsung terfitnah dan seterusnya. Kemudian, wallahu alam, mungkin di antara perkara yang membuat hal ini diharamkan, selain mungkin bawaan tabiat laki-laki dari sisi hormon dan seterusnya, juga kemampuan untuk bisa menyalurkan. Kemampuan, kemungkinan untuk bisa menyalurkan
yang menggebu-gebu di dalam dadanya itu adalah laki-laki. Sehingga kita dengarkan, mohon maaf, laki-laki yang memperkosa perempuan, inilah yang terjadi. Adapun perempuan memperkosa laki-laki, auzubillah. Ya mungkin ada, tapi entah di belahan bumi mana. Tapi kalau secara kebanyakan, laki-laki memperkosa perempuan. Kenapa? Karena laki-laki ini untuk menyalurkan apa yang dia sedang rasakan. Sangat mungkin berbeda dengan perempuan. Walaupun dia suka banget dengan laki-laki dan dia ingin memiliki dan seterusnya, ujung-ujungnya paling tenggelam dalam lamunan dan seterusnya. Wallahu alam, seperti apa perasaan perempuan. Syahid ini mungkin diantara hal-hal yang diharamkan. Apakah itu berkaitan dengan kondisi psikologi laki-laki dan perempuan yang berbeda, hormon-hormon yang berbeda juga, kemudian tadi kemungkinan untuk melampiaskan hal itu laki-laki lebih bisa dibanding perempuan. Adapun laki-laki memajang foto profil pada manfaatnya, dilihat pada manfaat. Kalau memang dia sebagai seorang pegawai misalnya, nomornya ini terus, akunnya terus dipantau, akun WhatsApp misalnya terus dipantau, kemudian dia menampilkan, maka sah. Adapun perempuan, kenapa para ulama, karena tadi laki-laki ada hajat. Adapun perempuan, kenapa para ulama menekankan untuk benar-benar harus tertutup? Karena memang jumhur mufassirin menyebutkan ketika Allah berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin, seluruh tubuhnya adalah aurat tanpa ada satupun yang ditampilkan. Sehingga kalau misalnya semuanya ditutup, foto apa yang akan dia tampilkan? Nah, ini sehingga selalu menjadi bahan kritikan untuk akhwat yang menampilkan foto profilnya. Adapun laki-laki, jika ada hajat maka sah. Ini sah, tapi tentunya hajat yang benar-benar hajat. Nah, ya, seperti misalnya berkaitan dengan seperti yang kita sebutkan tadi, dia seorang pegawai dan terus dipantau akunnya, yang di situ kemaslahatannya tidak bisa tercapai kecuali dengan hal itu, boleh. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz untuk nasihatnya. Tanpa terasa sudah di penghujung acara, dan sekali lagi semoga Allah memberikan balasan kepada Ustadz dengan sebaik-baik balasan. Allah menjaga Ustadz beserta keluarga dimanapun Ustadz berada, dan semoga suatu saat kita bisa dikumpulkan di dalam jannah. Amin, Allahumma amin. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini, kami mengucapkan jazakumullah khairan. Insya Allah kita berjumpa di 2 pekan mendatang bersama Ustadz Muhammad Nur Samsul Qomar hafidahullah. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bisa menuntut ilmu syar'i ini, karena bagaimanapun tidak dipungkiri apalagi di zaman saat ini ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita selain di akhirat pastinya, dan juga bekal di dunia untuk memperbaiki diri kita. Dan kami atas nama admin memohon maaf jika terjadi kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka